Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan kembali belajar IPA ya. Materi hari ini yaitu meliputi tentang sendi, otot, fungsi, organ gerak pada manusia, dan gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ gerak pada manusia ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik. Anak-anak, apa itu sendi? Sendi itu adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak. Nah, sendi mati itu adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi kaku adalah sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sedangkan sendi gerak adalah sendi yang memungkinkan terjadinya macam-macam gerakan. Nah, baiklah. Kita akan belajar mengenal macam-macam sendi. Macam-macam sendi itu diantaranya ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi peluru, dan ada sendi geser ya. Yang pertama yaitu sendi peluru. Anak-anak, silakan kalian perhatikan gambarnya. Di buku paket juga ada ya. Nah, sendi peluru itu adalah biasanya letaknya itu di antara tulang lengan paha dan tulang gelang panggul ya. Ini ada gambarnya, bisa kalian perhatikan di gambar ya. Kemudian gerakannya itu bergerak bebas ke segala arah. Yang kedua yaitu ada sendi putar ya. Sendi putar itu biasanya terdapat pada tulang atlas dan tulang tengkorak ya. Gerakannya yaitu bergerak ke satu arah atau satu poros ya. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat di antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Gerakannya bergerak dua arah ya, yaitu ke samping kanan atau samping kiri. Selanjutnya yaitu sendi engsel. Ada gambarnya ya. Sendi engsel itu terdapat di antara tulang paha dengan tulang kering ya. Gerakannya itu bergerak ke satu arah. Nah, sendi engsel itu letaknya bukan hanya di tulang paha dengan tulang kering ya, tapi ada juga di yang lain. Selanjutnya yaitu ada sendi geser. Nah, sendi geser ini terdapat di antara tulang pergelangan tangan dan kaki. Gerakannya yaitu terjadi gerakan menggeser ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot ya. Gerakan otot itu dikelompokkan berdasarkan arah gerakannya. Ada 2 ya. Ada arah gerakan berlawanan atau antagonis dan ada arah gerakan yang bersamaan atau sinergis. Nah, otot penyusun tubuh manusia itu sendiri dibedakan menjadi 3 ya. Ini macam-macam otot. Ada gambarnya ya. Yang pertama ada otot jantung. Kemudian yang kedua ada otot rangka. Yang ketiga ada otot polos ya. Nah,
Perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu cara kerjanya tidak disadari. Contoh letaknya bisa ditemukan pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini cara kerjanya disadari ya. Letaknya yaitu terdapat di rangka atau menempel pada rangka ya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Cara kerjanya tidak disadari. Biasanya otot jantung ini hanya terdapat di jantung, yaitu tepatnya di dinding jantung. Nah, baiklah, kita akan mempelajari tentang fungsi organ gerak pada manusia. Yang pertama, rangka itu membentuk tubuh manusia ya. Jadi bentuk tubuh manusia itu mengikuti bentuk rangkanya ya. Yang kedua, rangka melindungi organ-organ penting. Dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa organ penting. Contohnya ada organ pernapasan ya, yaitu paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian rangka berfungsi untuk menggerakkan tubuh ya. Kemudian selanjutnya otot. Otot itu untuk menggerakkan rangka. Rangka kalau tidak ada otot maka tidak bisa bergerak ya. Selanjutnya sendi. Sendi itu untuk mempermudah pergerakan rangka ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gangguan organ gerak pada manusia. Yang pertama kita akan mengenal penyakit rakitis. Apa itu penyakit rakitis? Penyakit rakitis itu merupakan penyakit akibat kekurangan vitamin D ya. Penyakit ini menyebabkan pelunakan tulang sehingga tulang akan mudah patah atau membengkok. Kemudian selanjutnya ada polio. Penyakit polio ini disebabkan oleh suatu jenis virus yang menyerang sistem saraf manusia. Biasanya orang yang terserang penyakit ini akan mengalami batuk, demam, seperti terkena flu, sakit kepala, leher terasa kaku, otot badan dan kaki terasa sakit, serta akhirnya lumpuh ya. Kemudian yang ketiga yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan penyakit pada tulang yang terjadi karena tulang kekurangan zat kapur. Akibatnya tulang menjadi rapuh sehingga mudah retak atau patah. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis itu adalah kelainan akibat tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis itu adalah kelainan tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Skoliosis yaitu penyakit atau kelainan akibat tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri ya. Kemudian ada artritis. Artritis ini adalah penyakit radang sendi yang mengakibatkan munculnya rasa sakit dan terkadang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi pada tulang. Kemudian selanjutnya ada ankilosis. Ankilosis ini merupakan gangguan pada sendi yang mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Nah, yang terakhir yaitu ada penyakit tetanus. Tetanus ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri tetanus ya. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui bagian tubuh yang terluka. Nah, supaya terhindar dari penyakit tetanus ini, kita harus segera membersihkan bagian tubuh yang terluka dan menutup bagian yang luka tersebut supaya bakteri tetanus itu tidak dapat masuk. Nah, baiklah anak-anak. Cukup sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham terkait dengan materi sendi, otot, dan fungsi rangka dan gangguan organ gerak pada manusia ini. Silakan kalian baca-baca buku IPA-nya di rumah ya. Tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita belum bisa tatap muka di sekolah ya, tapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama bacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadzah tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.